Terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih pada malam hari ini kita diberikan dan diizinkan untuk bernafas. Kalau kita sadari betapa mahalnya harga nafas ini, ya Pak? Yang pernah masuk rumah sakit, yang pernah pakai oksigen, berapa satu harinya? Berapa 2 hari? Berapa 3 hari? Dan berapa kira-kira kalau kita harus membayar harga nafas kita ini? Maka tak ada satu orang pun yang sanggup membayar harga nafasnya. Oleh karena itu, kita yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pergunakan akal kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap pula kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema kita pada malam hari ini, judul tausiah kita pada malam hari ini yakninya adalah cintai ayah ibumu. Bapak dan Ibu sedang tarawih rahimakumullah. Banyak sekali dalil-dalil, banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita sebagai manusia, agar kita sebagai anak untuk selalu cinta kepada ayah dan kepada ibu kita. Bahkan seorang nabi, seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tak mempunyai ayah, ia lahir dalam keadaan yatim. Dan ketika ia lahir ke dunia ini, ketika masih kecil, ia sudah piatu. Ia tidak punya ayah dan ia tidak punya ibu. Tetapi Rasulullah SAW tahu bahwasanya sangat penting, sangat perlu kita cintai seorang ayah, kita cintai seorang ibu. Betul. Betapa banyak hari ini seorang anak, yang rajin sholat, rajin baca Al-Quran, sering berbuat baik, sering berinfak, sering bersedekah, tetapi ia lupa satu kebaikan, yang mana kebaikan ini sangat penting dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Apa itu? Ketika kita harus berbuat baik, harus mencintai ayah dan ibu kita. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan ada datang seorang pemuda kepada Rasul. Bertanya pemuda ini kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik ya Allah setelah kepada Allah?" Apa jawab Rasul? Kepada ibu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu.
Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Barulah kepada ayahmu. Berarti 3 ibu, 1 ayah. 1 ayah, 3 ibu. Betul lagi dua. 1 ayah, 3. Amin. Betul. Cocok? Enggak cocok. Yang betul tuh kayak mana? 3 ibu 1 ayah. Podo ae. Sampai mawon. Ya. Maksudnya bagaimana? Begitulah mulianya seorang wanita, begitulah mulianya seorang ibu. Nih, saya pesankan kepada ibu-ibu, ya. Ibu-ibu tolong dengarkan baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu di zaman jahiliyah, wanita ini tak ada harganya. Wanita ketika zaman jahiliyah itu tak ada harganya. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, maka diangkatlah derajat seorang wanita. Masih ingatkah ketika itu setiap anak yang lahir perempuan wajib dibunuh? Bahkan seorang sahabat Rasul, Umar bin Khattab, kenal bro? Kenal Umar bin Khattab? Tidak kenal. Besok kita kenalkan. Umar bin Khattab, ya, orang yang paling bagak, orang yang paling keras kepala, orang yang paling ditakuti ketika itu. Ia sudah pernah membunuh anaknya sendiri. Anaknya sendiri karena ketika itu anaknya perempuan, maka dibunuh. Karena ketika itu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu zaman jahiliyah, wanita itu adalah perbuatan menunjukkan sesuatu keburukan. Makanya seorang Umar pun menguburkan anak perempuannya secara hidup-hidup. Nah, ketika diutus Nabi dan Rasul menjadi Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW, maka diangkatlah derajat wanita ini. Jadi oleh karena itu kami pesankan kepada ibu-ibu, jangan lupa jaga aurat. Betul. Jangan di musola saja pakai aurat, pakai mukena. Nanti di pasar kepala tertutup, bawah terbuka. Jangan sampai. Jangan kita rendahkan diri kita sebagai seorang wanita. Wanita ini adalah derajatnya tinggi. Ya, bahkan di dalam hadis tadi dikatakan derajatnya 3 derajat daripada seorang ayah. Seorang ibu itu derajatnya lebih tinggi daripada ayah. Maka oleh karena itu Rasul pun juga mengatakan al-jannah tahta aqdamu mil ummahat. Surga itu adanya di bawah telapak kaki ibu. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai ibu, cintai ayahmu. Ini terkadang akhir-akhir ini kita lihat di berita-berita, kita lihat di media sosial, banyak para pengantin-pengantin baru, ya, mereka ketika menikah mereka lupa kepada ayah ibunya. Mereka pergi merantau, minta doa kepada ayah ibu, ma, ayah doakan kami agar kami menjadi anak yang sukses. Ketika didoakan oleh ayah ibunya, ternyata ia sukses. Setahun sukses, 2 tahun sukses, bahkan semuanya ia sukses. Ada sebuah cerita yang saya dapat. Ada seorang anak yang sukses. Ketika ibunya meminta uang, ia sanggup mengirimkan uang. Ketika ibunya meminta harta, ia sanggup memberikan harta. Tetapi suatu ketika ibunya meminta ia untuk datang kepadanya, apa jawabannya? Ia masih mempunyai alasan. Anak saya begini, istri saya begini, keluarga saya begini,
saya tidak sempat datang kepadamu wahai ayah, saya tak sempat datang kepadamu wahai ibu. Lalu suatu ketika terdengarlah kabar oleh ibunya, ia membeli seekor anjing yang harganya 50 juta. Ia sanggup membeli seekor anjing harganya 50 juta. Anjing itu dia elus-elus, anjing itu ia perhatikan, anjing itu ia beri makan, anjing itu ia kasihi, anjing itu ia sayangi. Terdengar kabar oleh ibunya, lalu ditelepon oleh ibunya, wahai anakku, sekiranya engkau lebih sayang daripada anjing daripada aku, maka izinkanlah aku berdoa kepada Allah agar aku jadi anjing, agar engkau sayangi, agar engkau cintai. Begitulah seorang ibu, Bapak Ibu sekalian, seorang ibu sejahat apapun anaknya, sebrutal apapun anaknya, pezinakah dia, pejudikah dia, suka merampokah dia, ketika ia lari, ketika ia butuh kasih sayang, lalu ia datang kepada orang tuanya, ia datang kepada ayah ibunya, maka ibu tak pernah menolak ia menjadi anak. Sejahat apapun kita Bapak Ibu, orang tua kita tidak pernah menganggap kita orang lain. Semiskin apapun kita datang kita kepada ibu kita, ibu beri saya bantuan ibu, ibu beri saya pertolongan ibu, maka yang namanya ayah, yang namanya ibu pasti akan beri pertolongan kepada kita. Bu, hari ini ibu-ibu yang orang tuanya masih ada, ayahnya masih ada, jangan lupa doakan. Doakan ayah ibu kita. Tidak ada gunanya kita menjadi orang hebat. Tidak ada gunanya kita jadi orang kaya. Tidak ada gunanya kita tiap bulan pergi ke Mekah umroh, tiap tahun kita haji. Tapi kalau kita durhaka kepada ayah kita, kalau kita durhaka kepada ibu kita, demi Allah, maka Allah akan menolak semua amalan-amalan kita. Maka pada hari ini coba kita renung-renungkan, kita pejamkan mata kita, lihat wajah ibu kita, lihat wajah ayah kita. Kita lihat ia terbaring, kita lihat ia terbujur kaku. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Apakah kita pada hari ini masih sanggup tertawa? Apakah kita pada hari ini masih sanggup bergembira, beryuforia? Maka lihat ketika itu, kita lihat wajah ibu kita pada hari ini, kita lihat wajah ayah kita ketika hari ini, ia sekarang terbujur kaku. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita masih tak sanggup ingin datang menjemputnya? Apakah kita biarkan ia hidup terluntang lantung begitu saja? Apakah kita ingin menjadi anak yang durhaka? Apakah kita ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak ada kasih yang paling baik selain daripada kasih ibu. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ibu takkan pernah bisa digantikan. Betapa banyak dosa kita kepada ayah, betapa banyak dosa kita kepada ibu. Mari kita minta maaf kepada ayah kita, kita minta maaf kepada ibu kita. Tak ada gunanya kita sholat 5 waktu sehari semalam, baca Al-Quran khatam terus. Kalau kita sering bersedekah, kalau kita masih durhaka kepada ayah kita, kalau kita masih durhaka kepada ibu kita, maka sesungguhnya seluruh amalan kita akan tertolak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun
Allah, mudah-mudahan bagi orang tua kita yang masih hidup diberikan umur yang berkah sehingga ia bisa bahagia. Kalau orang tua kita telah tiada, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rahman. Ampuni dosa-dosa kami ya Rahim. Ampuni dosa-dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Selama ini kami tak pernah melihat ayah ibu kami ya Allah. Selama ini kami durhaka kepada ayah ibu kami ya Allah. Selama ini kami durhaka kepada ayah ibu kami ya Rahman. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Rahim. Ampunilah dosa mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tahu ya Allah, kami ini anak durhaka ya Allah. Kami belum bisa kami membalas setetes air susu daripada ibumu ya Allah. Belum bisa kami balas setetes air susu ibu kami ya Allah. Belum bisa ya Allah. Belum bisa kami balas setetes keringat daripada ayah kami ya Allah, yang bekerja siang malam mencari nafkah kepada kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang yang benar, sehingga kami menjadi orang yang sukses, sehingga kami menjadi orang yang kaya raya. Allah, itu semua berkat daripada doa ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berkahi umurnya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, izinkan kami bisa berbakti kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, telah meninggal dunia ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Rahim, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu termasuk golongan orang-orang yang selalu ingat kepada kasih sayang ayah dan ibunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.